Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio, streaming, YouTube ataupun Facebook, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio RIS Kebumen, radio 1 Lombok, radio Suara Kolbu Jayapura Irian Jaya, radio Amoba di Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV, dan beberapa radio serta channel TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk menerangkan atau membahas masalah akidah. Kemarin sudah diterangkan bahwa akidah adalah intisari dakwah para nabi, para rasul, dan seluruh duat. Sebab dakwah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dalam segala segi. Kita akan lanjutkan bahwa akidah Islamiyah, akidah al-firqatun najiyah, akidah ahlus sunnah adalah akidah yang dibangun di atas 6 poin pokok, yang kemudian ke-6 poin pokok ini disebut dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi akidah Islamiyah adalah akidah yang dibangun di atas 6 landasan yang pokok ini. Keseluruhan ke-6 landasan pokok bagi akidah ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah yang sahihah, dan ijma' bagi umat ini. Al-Quran bertebaran menekankan ke-6 poin pokok ini. Di antaranya Al-Baqarah 177 menyatakan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah, kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur atau ke barat, tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, dan kepada nabi-nabinya. Ada 4 poin yang dibahas dalam ayat ini: kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. 5 berarti ya.
Khusus tentang takdir Allah jelaskan di antara dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Al-Baqarah 285 juga menyatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kata Allah, Rasul telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Telah beriman kepada Quran. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di kalangan para rasul. Seluruhnya diimani. Juga An-Nisa ayat 136 menyatakan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang senada dengan itu. Intinya seluruh ayat menekankan kita untuk mengimani 6 poin yang tadi kita terangkan. Selain ayat, hadis juga banyak. Di antaranya yang ma'ruf atau dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Datang orang yang pakai pakaian serba putih, rambut sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya, tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya. Disebut orang jauh, tidak kelihatan lelah, tidak kelihatan seperti sudah berjalan jauh. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu dia bertindak sangat akrab dengan Nabi SAW. Meletakkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW, lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hei Muhammad, terangkan kepada saya tentang Islam. Diterangkan, lahirlah rukun Islam yang 5. Setelah dijawab, sadaqta, benar engkau. Umar yang saat itu ada menyaksikan dan meriwayatkan peristiwa ini merasa kaget, aneh, orang ini ongkoh bertanya. Ongkoh ini bahasa Sunda yang gak ada terjemahan. Ongkoh bertanya, setelah dijawab dengan jawaban yang benar, membenarkan, sadaqta, benar engkau. Lalu tanya lagi, wa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Lalu beliau menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Dari sini lahirlah rukun iman yang 6. Ya, jadi ke-6 pokok-pokok atau fondasi bagi akidah ini kemudian disebut dengan sebutan rukun iman. Seluruh Rasul diutus membawa ke-6 rukun ini.
seluruh kitab-kitab samawi yang diturunkan memuat 6 poin ini, dan tak ada seorang pun yang ingkar menentang kepada salah satu poin di antara yang 6 tadi, kecuali dia keluar dari zona iman dan menjadi makhluk yang kafir. Satu saja di antara 6 poin tadi tidak diimani, sama dengan tidak beriman kepada ke-6 rukun iman tadi. Coba umpamanya orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat, sama dengan tidak beriman kepada Allah, sebab Allah menyuruh kita beriman kepada malaikat. Kepada Allah beriman, kepada malaikat beriman, kepada kitab beriman, tapi enggak beriman kepada Rasul, sama dengan tidak beriman kepada semuanya. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, terus Rasul, kepada hari akhir. 5 poin ini diimani. Tapi poin ke-6, takdir, tidak diimani. Sama dengan tidak beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul. Karena apa? Allah menerangkan tentang takdir. Kitab menerangkan tentang takdir. Para nabi, para rasul menjelaskan tentang takdir. Tidak beriman kepada takdir sama saja tidak beriman kepada Allah, kepada para nabi, kepada kitab-kitab yang diturunkan. Walhasil ke-6 poin tadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Allah berfirman tentang orang-orang kafir seperti itu dalam surah An-Nisa 150 sampai 152. Kata Allah, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada para rasulnya, dan mereka hendak membeda-bedakan, memisahkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian tapi kami kufur kepada sebagian yang lain. Mereka ingin mengambil jalan tengah di antara jalan-jalan yang ada. Apa kata Allah? Merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir, dan kami telah siapkan bagi orang kafir seperti itu azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya serta tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul, merekalah orang-orang yang akan diberikan ganjarannya kepada mereka, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ya. Jadi ke-6 poin rukun iman tadi wajib diimani secara utuh, secara keseluruhan. Tak boleh satu poin pun diingkari. Mengingkarinya merusak iman secara keseluruhan. Nah, saking pentingnya ke-6 rukun iman tadi, maka perlu penjelasan yang detail, rinci, mendalam. Jangan sampai mengimani semuanya, tapi konsep mengimaninya salah. Konsep mengimaninya keliru, menyimpang, sehingga terjerumus ke dalam penyimpangan di bidang akidah, terlebih di bidang tauhid. Apakah
Iman kepada Allah itu cukup percaya bahwa Allah itu ada dan mengatur seluruh kehidupan manusia. Cukup sampai sana. Apakah itu? Enggak cukup sampai di sana. Orang kafir pun meyakini hal itu. Terus gimana atuh konsep beriman yang benar kepada keenam rukun iman ini? Inilah yang kita akan terangkan satu poin demi satu poin, sedetil, serinci, semendalam yang kita bisa, insya Allah. Kita akan mulai dari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kita kan sejak TK, SD sampai perguruan tinggi sudah hafal rukun iman ini ya. Tapi penjelasan rinci yang mendalamnya banyak yang keliru di kalangan kaum muslimin. Apa akibatnya? Akibatnya banyak penyimpangan di bidang akidah bahkan tauhid. Nanti kita akan bisa lihat ya. Kita mulai dari beriman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, iman kepada Allah adalah al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah rabbu kulli syai'in wa malikuh wa annahu al-khaliqu wahdah al-mudabbiru lil kauni kulli. Ini yang pertama. Kedua, wa annahu huwallazi yastahiqqul ibadata wahdah la syarikalah wa anna kulla ma'budin siwahu fahuwa batilun wa ibadatuhu batilah. Qala Allah Ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa annahu subhanahu muttasifun bisifatil kamal wa nu'util jalal munazzahun an kulli naqsin wa aibin wa hadha huwa at-tauhid bi anwa'ihi thalathah. Ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, wal asma was sifat. Inilah iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang pasti, yang mantap bahwa pertama, Allah adalah penguasa segala sesuatu. Satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur seluruh alam. Ini yang pertama. Beriman kepada Allah, pertama meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur seluruh alam. Kedua, meyakini bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadati. Tidak ada sekutu dalam hal ini. Seluruh sesembahan yang disembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Peribadatan kepada sesembahan yang batil adalah ibadah yang batil pula. Ada enggak sesembahan selain Allah dalam realita? Banyak. Walaupun disembah secara batil, patung disembah, para malaikat disembah, sebagian nabi ada yang disembah, setan dari kalangan bangsa jin juga disembah, pohon-pohon juga disembah, kuburan juga disembah. Itu sesembahan. Ada banyak sembahan di muka bumi, tapi semuanya disembah secara batil. Seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Peribadatan kepada selain Allah adalah ibadah yang batilah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62,
Juga dalam surah Luqman dengan kalimat, redaksi kalimat yang sama, Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, dan apa yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ada enggak sesembahan selain Allah? Ada, tapi itu sesembahan yang batil. Satu-satunya sesembahan yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin kedua dari keimanan. Jadi poin pertama, iman kepada Allah adalah beriman secara pasti Allah pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Pengatur itu termasuk yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi madarat, yang memberikan maslahat, yang memberikan rezeki, semuanya sudah tercakup itu. Itu poin pertama. Kedua, meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Itu poin kedua. Poin ketiga, ini nggak boleh diabaikan. Poin ketiga, poin yang amat sangat penting ya. Apa poin ketiga ini? Meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Kesempurnaan dan kemuliaannya juga begitu sempurna. Dia suci dari segala kekurangan dan aib. Tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib, dan tidak memiliki sifat-sifat yang tak layak dimiliki oleh Allah. Seluruh sifat yang gak layak Allah tolak. Seperti Allah zalim ditolak. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah itu laisa bidzallamin lil abid, tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak dikenai ngantuk, enggak dikenai tidur. Itu dua sifat yang Allah tolak dari diri Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, enggak punya anak, enggak punya orang tua. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Itu sifat-sifat yang Allah telah mensucikan diri dari sifat-sifat itu. Jadi seluruh sifat yang tidak layak itu wajib disucikan Allah dari hal itu. Nah, inilah 3 poin yang wajib tercakup dalam beriman kepada Allah. Pertama, beriman secara yakin Allah pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, penguasa segala sesuatu. Kedua, meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah, diibadati. Seluruh sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah itu batil. Yang ketiga, Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan maha mulia. Seluruh sifat yang tidak layak dari diri Allah wajib disucikan. Dan seluruh sifat yang disucikan dari diri Allah tidak didasarkan pada akal atau otak manusia, tapi didasarkan pada nas yang bersumber dari Allah dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dari ketiga poin ini lahirlah 3 jenis tauhid. Karena Allah wajib ditauhidkan dalam 3 hal ini. Poin yang pertama, Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur. Allah esa dalam hal itu. Allah wajib ditauhidkan dalam hal itu. Enggak ada sekutu dalam hal itu.
Poin pertama ini disebut dengan sebutan tauhid ar-rububiyah. Berasal dari kata Rabb. Rabb itu maknanya pencipta. Rabb itu mencakup makna penguasa. Rabb itu mencakup makna pengatur dan seterusnya, ya. Tauhid ar-rububiyah wajib dimiliki. Siapa yang mengingkari tauhid rububiyah berarti dia menganggap ada Rabb lain selain Allah, dia bisa syirik, ya. Yang pertama. Kedua, tauhid al-uluhiyah, meyakini Allah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Siapa yang tidak meyakini tauhid al-uluhiyah berarti dia menganggap ada sembahan lain yang berhak disembah selain Allah. Syirik apa tidak? Syirik. Wajib ditauhidkan dalam hal keuluhiyahan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah wajib ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Maknanya adalah sifat Allah Asa, tidak ada yang menyamainya. Allah melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Allah mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Allah istiwa di atas aras, istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk yang lainnya. Ini yang dimaksud tauhid asma wa sifat. Siapa yang tidak mengakui tauhid asma wa sifat berarti dia menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk, dan itu syirik di bidang asma wa sifat. Walhasil wajib Allah diesakan dalam ketiga hal ini. Pertama rububiyah, kedua apa? Al-uluhiyah, ketiga apa? Asma wa sifat. Ini secara umum, ya. Sekarang kita rinci satu demi satu. Dimulai dari tauhid ar-rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah adalah al-iqrar bi anna Allah wahdahu huwal khaliqu lil alam wa huwal mudabbir al-muhyi al-mumit wa huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Tauhid ar-rububiyah adalah meyakini Allah lah satu-satunya pencipta bagi seluruh alam, pengatur seluruh alam, yang menghidupkan dan yang mematikan, pemberi rizki, dialah pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Satu-satunya pencipta Allah, satu-satunya pengatur alam jagat raya ini Allah, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan, satu-satunya yang memberi madarat dan memberi maslahat, seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Nggak boleh ada keyakinan ada pencipta lain selain Allah. Nggak boleh dalam hal apapun. Selain Allah nggak bisa menciptakan walaupun hanya sebutir debu, hanya seekor lalat yang hina, yang kecil, yang kotor, nggak bisa. Ya, itu tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah ini tertanam secara kuat dalam hati setiap orang. Tak ada seorang pun yang mengingkari hal ini walaupun orang kafir dan orang musyrik. Semuanya mengakui. Allah sendiri menyatakan hal itu dalam Al-Quran pertama. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik. Ini yang ditanya orang musyrik. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti menjawab Allah. Orang musyrik mengakui enggak adanya Allah? Mengakui. Orang musyrik meyakini bahwa Allah menciptakan mereka dan alam jagat raya ini? Meyakini. Orang musyrik beribadah enggak kepada Allah? Beribadah kepada Allah.
Lah kalau orang musyrik beribadah kepada Allah, kenapa disebut musyrik? Karena selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan musyrik. Jangan sampai salah paham banyak orang yang menyatakan, bagaimana saya disebut orang musyrik saya sholat? Bagaimana saya disebut orang musyrik? Saya kalau Ramadan saum, haji sudah 7 kali, di mana musyriknya? Ada yang begitu? Ada. Karena dia nggak paham makna musyrik. Musyrik bukan berarti tidak ibadah kepada Allah, bukan. Ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah, itu intinya. Ya. Coba lihat Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Kalau engkau hai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi? Mereka pasti menjawab, yang menciptakan semua itu adalah Allah yang Maha Aziz dan Maha Alim. Orang musyrik tidak hanya meyakini adanya Allah, tidak hanya meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka juga meyakini sebagian sifat Allah Aziz dan Alim. Kurang gimana mereka, ya? Coba lihat lagi Al-Mu'minun 86-87. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah." Tanya oleh kamu kepada mereka, siapa pemilik langit yang 7 dan siapa pemilik arsy yang agung? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Jadi ketika orang-orang musyrik ditanya tentang kerububiyahan Allah, mereka mengakui Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur alam jagat raya ini. Mereka tidak mengingkari semuanya itu. Loh, kalau memang tidak ada yang mengingkari, bukankah banyak orang yang menganggap dirinya Tuhan? Menyuruh memaksa orang lain menyembah dirinya. Tidak meyakini eksistensi Allah, tidak mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka ingkar, bukankah demikian? Dijawab oleh para ulama berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, tidak demikian. Dalam hati mereka meyakini cuma karena ketakaburan, kesombongan, kezaliman, secara lisan mereka mengingkari, tapi hati kecilnya meyakini. Bagaimana mungkin kita mengetahui isi hati mereka? Sampai berani menyatakan hati mereka pasti mengakui. Bagaimana kita tahu? Kita tidak tahu. Tapi ada yang tahu. Siapa? Allah tahu hati setiap orang. Termasuk hati orang-orang durhaka, hati Fir'aun Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang telah menciptakan manusia, kami juga tahu apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Isi hati manusia Allah tahu. Allahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu isi dada, isi hati setiap orang. Lalu oleh Allah diungkapkan isi hati Fir'aun, isi hati orang-orang durhaka yang menganggap diri Tuhan. Itu diungkapkan. Sebagai contoh, dalam surah Al-Qasas ayat 38, Allah berfirman tentang Fir'aun. Kata Fir'aun, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengetahui ada sesembahan lain bagi kalian selain aku. Kata si Fir'aun tuh begitu tuh. Terus dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku Rabb kalian yang maha tinggi. Itu lisannya.
Itu lahiriahnya. Tapi hati kecilnya mengetahui adanya Allah dan pencipta seluruh alam jagat raya. Kata siapa? Kata Allah. Lihat surah Al-Isra 102. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Musa ketika berdebat dengan Fir'aun. Kata Nabi Musa, "Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair." Kata Nabi Musa, kamu kan tahu tidak ada yang menurunkan firman ini, wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa untuk disampaikan kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa, kamu kan sudah tahu tidak ada yang menurunkan semua firman ini kecuali Rabbus samawati wal arda basair, kecuali pencipta langit dan bumi sebagai penjelasan, sebagai bukti bagi kamu. Dibegitukan Fir'aun itu diam, mengakui hatinya. Lihat lagi dalam surah An-Naml 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah itu, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu benar, meyakini bahwa wahyu yang disampaikan Nabi Musa kepada mereka betul-betul dari Allah. Yakin. Kata Allah dalam Al-Quran, wastaiqanatha anfusuhum. Mereka meyakini dengan hati-hati mereka. Kenapa hatinya yakin tapi mulutnya kok ngomongnya berbeda? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Sombong, takabur, gak mau mengakui kebenaran pihak lawan. Apalagi pihak lawan itu status sosialnya dalam kehidupan mereka di zaman itu dianggap rendah. Bani Israel itu dianggap kelas 2 di zaman Fir'aun. Oleh karena itulah maka gak mau mengakui kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa dari kalangan Bani Israel saat itu. Hatinya meyakini, lisannya menolak. Karena apa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman mereka dan karena merasa tingginya mereka, sombong, takabur, merasa besar kepala, makanya mereka menolak secara lisan. Jadi seandainya ada yang mengingkari keberadaan Allah, kekuasaan Allah, betapa Allah Maha Pencipta seluruh alam jagat raya ini dan mengatur seluruh kehidupan manusia, oleh orang diingkari secara lisan, pengingkaran itu hanya wujud kezaliman dan ketakaburan dia. Hati mereka mengakuinya. Jadi ucapan mereka tidak didasarkan pada hujjah. Ucapan atau argumentasi mereka hanya didasarkan pada kezaliman dan pada kesombongan, tidak didasarkan pada ilmu. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24 Allah berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Kata Allah, mereka berkata, kehidupan kita ini tiada lain kecuali hanya kehidupan di dunia ini saja. Udah, kalau udah mati di dunia sudah berhenti perjalanan hidup kita. Nggak akan ada kelanjutannya, musnah. Kata mereka, namutu wa nahya. Di dunia ini kita mati, di dunia ini kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Waktulah yang membuat kita binasa. Itu kata orang-orang kafir.
Apa kata Allah? Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka berbicara begitu tidak didasarkan pada ilmu, tidak memiliki argumentasi ilmiah yang kuat. Inhum illa yadhunnun. Mereka itu tiada lain kecuali hanya berprasangka, menduga, nggak memiliki argumentasi yang kuat bahwa kehidupan ini hanya berhenti sampai di sini saja. Di dunia saya sudah mati, udah nggak ada kelanjutannya lagi. Itu hanya dugaan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dzon itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk menentukan kebenaran sedikit pun. Berdasarkan hal itulah maka semua orang yang mengingkari Allah satu-satunya pencipta dan pengatur, pengingkaran tersebut hanyalah bukti kesombongan mereka, ketakaburan mereka, arogansi mereka. Adapun hati kecil mereka mengakuinya. Coba lihat alam beserta kedahsyatan yang ada di dalamnya. Hewan-hewan, terus angkasa raya, planet, bintang, bulan, matahari, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, dengan seluruh keteraturan sistem yang ada di dalamnya, semuanya menunjukkan ada yang mengaturnya, dan yang mengatur itu maha sempurna. Karena seluruh yang ada ini pasti ada yang mengadakannya. Seluruh makhluk ada khaliqnya. Semua yang ada pasti ada yang mengadakannya. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan padahal tadinya tidak ada, ataukah mereka itu menciptakan diri sendiri? Jadi sesuatu ada karena ada yang mengadakan. Dan itu fakta rasional, logis, realistis. Seperti gelas di hadapan saya. Ada nggak orang yang berani menyatakan gelas ini jelek ada dengan sendirinya? Nggak ada yang berani. Nggak rasional, nggak logis, nggak realistis, ya nggak? Kita semuanya meyakini gelas ini ada karena ada yang membuatnya. Gelas ini ada di sini bukan jelek ada sendiri, atau melayang dari pabrik datang ke sini, datang teko jelek begitu. Kalau ada orang yang ngomong ini jelek ada dengan sendiri, itu rasional nggak rasional, logis nggak logis, realistis nggak realistis. Keyakinan yang realistis, yang logis, yang rasional, ini pasti ada yang membuatnya dan pasti ada yang membawakannya di sini. Dan nanti seusai ini bubar pasti ada yang ngambil, itu pasti. Rasional apa tidak? Rasional. Jadi keyakinan yang menyatakan gelas ini ada dengan sendirinya adalah keyakinan orang gila. Tidak punya otak, tidak punya akal, tidak punya rasio, tidak punya logika, dan tidak realistis. Ya, baru gelas ini yang kecil. Bagaimana dengan alam jagat raya yang maha besar dan maha luas dengan sistem yang sempurna seperti itu? Pasti ada yang membuatnya dan mengatur dengan keteraturan yang sangat sempurna. Siapapun yang meyakini alam jagat ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang mengaturnya, maka itu keyakinan yang tidak masuk akal, tidak logis, lebih tidak logis dibandingkan orang yang mengingkari bahwa gelas ini ada yang membuatnya. Seorang penyair menyatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid.
dalam segala sesuatu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pencipta itu adalah esa. Selain ada, dia esa. Karena kalau sekedar ada tapi berbilang ada banyak pencipta, bisa berantem satu sama lain karena merasa karya dirinya lebih besar, lebih baik dan lebih bagus, akhirnya berantem di kalangan mereka, maka hancurlah alam jagat raya ini. Adanya alam jagat raya secara utuh sejak awal diciptakan sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, menunjukkan alam jagat raya ini diciptakan, diatur, dan pencipta dan pengatur ini selain maha kuasa, maha sempurna kekuasaannya, juga dia esa dalam segala hal yang berkaitan dengan ciptaannya. Esa ketika menciptakan, esa ketika mengatur, esa juga ketika menguasai seluruh ciptaannya ini. Inilah keyakinan yang rasional tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala pernah berdebat dengan seorang yang ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sang ateis ini saking yakinnya mereka akan menang, berani menentang di hadapan seluruh manusia yang ada saat itu. Hayo di tempat ramai. Kebetulan para ateis ini nelayan. Kegiatan seharinya melaut gitu ya, membikin perahu, mencari ikan, mengendalikan perahunya agar tidak salah arah gitu ya. Seperti itu. Bagi mereka argumentasi tentang tidaknya Allah itu hanya satu, buktikan mana, kan gitu. Sesuatu terbukti ada kalau dia terlihat, terdengar, tercium, teraba, atau terjangkau oleh panca indera. Apa yang tidak terjangkau oleh panca indera nggak boleh dikatakan ada dan nggak boleh diyakini keberadaannya. Simple mereka, ya. Ditetapkanlah hari pertemuan debat terbuka tersebut di pantai. Kemudian pada hari dan jam yang ditentukan mereka sudah datang. Orang-orang pun sudah banyak berdatangan. Tapi Imam Abu Hanifah ini pada waktunya tidak datang juga. Mereka kemudian merasa menang liat. Dia takut nggak mau datang. Tapi tak berapa lama kemudian datang dengan kondisi kedatangan yang cukup terlambat, telat. Ditanya, kenapa kamu datang? Dia menyatakan, saya melihat kejadian yang sangat aneh, yang belum tentu kalian akan percaya. Ceritakan dulu, mungkin kami percaya. Enggak akan percaya. Coba ceritakan. Saya melihat pohon-pohon bertumbangan dengan sendirinya. Pohon-pohon itu membelah diri menjadi kayu, menjadi papan-papan. Papan itu menyusun dirinya sendiri dan membentuk sebuah perahu. Setelah beres perahu, berjalanlah perahu itu ke pantai. Lalu barang-barang itu berjalan sering memuati dirinya ke perahu itu. Dan perahu itu berlayar tanpa nakoda, tanpa ada yang mengendalikannya. Sampai di seberang lautan tanpa salah arah. Percayakah kalian? Semuanya tertawa. Mustahil. Mustahil ada perahu membuat dirinya sendiri. Mustahil perahu bisa berlayar tanpa nakoda, tanpa salah arah. Dengan nakoda juga kadang-kadang suka salah arah. Ini tanpa nakoda, tanpa ada yang menyetir, sampai di tempat tujuan tanpa salah arah. Ini ucapan atau cerita yang tidak rasional, yang tidak logis, tidak realistis, omongan orang gila. Nah, sudah. Hujah mereka itu menjadi argumentasi telak yang membungkam mulut mereka sendiri. Kata Imam Abu Hanifah, bayangkan, perahu benda kecil saja mustahil dia membuat dirinya sendiri. Perahu kecil mustahil memuati dirinya dengan barang-barang sendiri.
mustahil berlayar sendiri tanpa nakoda, tanpa salah arah dan sampai ke tempat tujuan. Mustahil itu semua terjadi, padahal itu benda kecil. Bayangkan dengan alam jagat raya yang besar dan luas. Apa mungkin itu ada dengan sendirinya? Apa mungkin mengatur kehidupan dirinya sendiri dengan keteraturan yang maha sempurna selama ribuan atau bahkan mungkin jutaan tahun tanpa adanya ketidakteraturan yang terjadi? Jauh lebih mustahil lagi. Makanya keyakinan bahwa alam ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan dan tanpa ada yang mengaturnya, itu keyakinan orang yang tak berakal. Keyakinan yang tidak rasional, keyakinan yang tidak logis, keyakinan yang tidak realistis, keyakinan yang bertolak belakang dengan akal pemikiran sehat manusia. Ya, berdasarkan hal itulah maka orang-orang musyrik pun meyakini Allah itu ada. Allah lah yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Allah pula lah yang mengatur dengan keteraturan yang maha sempurna. Lalu orang musyrik itu pun berdasarkan keyakinan demikian menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang musyrik saja meyakini kerububihan Allah, seorang muslim harus lebih lagi daripada itu. Karena apa? Karena tidak boleh keyakinan kita tentang kerububihan Allah kalah oleh keyakinan orang-orang musyrik. Harus lebih kuat keyakinannya dan lebih mendalam dan didasarkan pada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah poin pertama, tauhid ar-rububiyah sebagai bagian dari iman kepada Allah. Tapi ada tapinya, orang yang meyakini kerububihan Allah belum tentu dia muslim. Buktinya orang musyrik tadi meyakini kerububihan Allah. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, diyakini oleh mereka dan disembah. Apakah dengan hal itu mereka muslim? Tidak. Yang menjadikan seorang muslim ini nih tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Makanya tauhid al-uluhiyah jauh lebih penting daripada tauhid ar-rububiyah. Tapi ada tapinya. Tauhid al-uluhiyah mustahil lahir tanpa adanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid uluhiyah lahir karena adanya tauhid rububiyah. Coba bayangkan, bila seorang meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pengatur kehidupan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi madarat ataupun memberi maslahat, yang memberi rizki, yang memberi musibah, pokoknya mengatur seluruh alam. Orang yang meyakini Allah satu-satunya demikian pasti akan meyakini kalau begitu satu-satunya yang harus disembah itu hanya Allah. Satu-satunya yang harus dicintai hanya Allah. Satu-satunya yang harus ditakuti hanya Allah. Satu-satunya yang harus dijadikan sandaran kita bertawakal hanya Allah. Tidak ada yang lain. Nah, dari tauhid ar-rububiyah lahir tauhid al-uluhiyah. Apa makna tauhid al-uluhiyah? Makna tauhid al-uluhiyah akan kita terangkan Jumat depan. Karena panjang penjelasan ini, sementara waktu yang tersisa sedikit lagi, kita hanya sampai 5:30, tinggal 20 menit lagi waktu yang tersisa. Karena itulah penjelasan tauhid al-uluhiyah kita akan tunda di Jumat yang akan datang. Sore hari ini cukup sampai di sini, dan kepada Ari Abdul Ghaffar di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, berikut kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat datang dari seorang ikhwah Nanda dari Bukit Tinggi bertanya, Ustaz bertanya terkait urgensi dan esensi tauhid. Apa maksudnya Allah Maha memberi mudarat sedangkan Allah Maha baik? Jazakumullahu khairan. Iya, Nanda di Bukit Tinggi, barakallahu fik. Allah itu Maha baik, Maha sayang kepada umatnya. Tapi kenapa memberi mudarat? Kenapa memberi musibah? Kenapa memberi perkara-perkara yang buruk terasa oleh kita ya? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang kata, seringkali orang yang diberi kemadaratan atau musibah tersebut orang-orang soleh dengan kadar kesolehan yang luar biasa. Nabi SAW manusia dengan kadar kesolehan yang paling tinggi, paling takwa, paling puncak. Oleh Allah diberi enggak penderitaan? Iya. Diberi enggak hal-hal yang madarat? Iya. Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada mereka. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Loh kok bisa mencintai tapi memberi musibah, mencintai tapi memberi madarat? Dijawab, iya bisa. Kenapa? Karena di balik musibah, di balik madarat lahir kebaikan yang jauh lebih banyak, lebih bernilai daripada penderitaan dan kemadaratan yang dirasakan oleh hamba. Apa saja sih kebaikannya? Pertama, dosa-dosa gugur dengan penderitaan yang dialaminya, walaupun dia tidak tobat dari dosa itu tapi gugur. Apapun penderitaannya, sakit, lelah, ya, risau, galau, sedih, resah, gelisah, baik fisik ataupun psikis, penderitaan yang teralim oleh manusia menghapus dosa-dosa yang dialami, yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu keuntungan pertama. Kedua, diberi pahala atas kesabarannya. Begitu diberi musibah, Allah anugerahkan hidayah kesabaran. Kesabaran ini melahirkan pahala yang luar biasa besar. Ketiga, dengan diberikan musibah, doanya itu dikabul, didengar oleh Allah. Orang itu mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, menjerit di tengah penderitaannya, dan Allah amat suka mendengar jeritan orang-orang mukmin di tengah musibah yang dialaminya, ya. Dan banyak lagi tuh keuntungan-keuntungan lain. Selain mental orang itu akan tambah kuat dan hebat dibanding sebelumnya, ya. Sebagai ilustrasi ini, gambaran begini, kita guru umpamanya punya banyak murid. Di antara murid itu ada murid tertentu yang baik, disiplin, rajin, pinter, sopan. Kita suka kepada murid itu, kita lebih sayang dibanding murid yang lain. Apakah kalau lebih sayang orang itu dibebaskan, kamu enggak perlu belajar, main saja di sana? Apakah begitu? Enggak. Diperhatikan benar, dikasih PR yang lebih sulit daripada murid lainnya, dikasih pekerjaan yang lebih banyak daripada murid lainnya, membuat si anak itu mungkin lebih menderita. Dia nggak bisa main di saat kawan-kawannya main, dia nggak bisa tidur cepat di saat kawan-kawannya cepat, karena dia harus menuliskan PR pekerjaan rumah dari gurunya. Itu mungkin penderitaan, tapi apa efeknya? Efeknya dia tambah pintar, tambah cerdas,
tambah terlatih, tambah terbiasa belajar mengerjakan soal. Jadi dia begitu beres sholat isya langsung buka buku. Dan itu menjadi kebiasaannya. Akibatnya anak ini menjadi anak yang hebat di kemudian hari. Ya, seperti itu contohnya. Diberikan ujian soal yang lebih daripada yang lain. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, saya umpama, ini bukan realnya, bukan. Saya seorang pelatih bela diri. Contohnya jangan nyoba-nyoba ke saya. Saya punya banyak murid. Di antara murid itu ada anak emas saya. Saya suka kepada dia. Laki-laki sama laki-laki. Kemudian agar dia ini kelak menjadi pengganti saya, porsi latihannya lebih dari yang lain. Orang lain mah keliling 5 kali, kamu 10 kali. Orang lain pemanasan, push up 10 kali, kamu 20 kali. Ya, orang lain mah umpamanya latihannya cukup 1 jam, 2 jam, kamu 4 jam. Orang lain mah 1 kali latihan hanya diberi 1-2 jurus, kamu saya beri 5 jurus. Apa akibatnya? Orang ini lebih menderita, lebih capek, lebih pegal, lebih lelah, lebih lama. Murid yang lain tidak. Tapi apa akibatnya? Dia lebih jago dibanding yang lain. Lebih kuat fisiknya, lebih cepat gerakannya, mentalnya juga lebih kuat dibanding yang lain-lainnya. Dan dia kelak akan menjadi pengganti gurunya. Coba lihat kasih sayang seorang manusia kepada orang yang dikasihinya mengakibatkan orang yang dikasihinya ini diberikan hal-hal yang membuat orang itu menderita, tapi efeknya jauh lebih hebat dibanding kepada yang lainnya. Apa ini fakta? Iya. Rasional enggak? Rasional. Logis enggak? Logis. Demikian juga kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan ujian kepada dia. Allah menyatakan ahasiban nas ayutsraku ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal mereka belum diuji? Ya, yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi kemadaratan dan penderitaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang soleh jauh lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Kerugiannya hanya menderita, sudah. Keuntungannya dosa berkurang, pahala bertambah, dia tambah dekat kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, derajat ketinggiannya, kemuliaannya lebih tinggi daripada yang lainnya, dan banyak lagi keuntungan yang lainnya. Ya, demikian Nanda di Bukit Tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Disampaikan semoga bermanfaat pula untuk pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Berikutnya kita coba menyapa dari para pendengar maupun pemirsa melalui layanan telepon. Ya, silakan. Halo. Nah, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Abi di Sulawesi. Di Sulawesi. Silakan Ummu, langsung pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya begini, jika seorang hamba sedang sakit, terus penyakitnya itu sudah tidak ada obatnya menurut medis, apakah masih Allah beri kesempatan untuk bertobat karena sewaktu sehatnya itu banyak melakukan maksiat kepada Allah? Mohon diberi nasihatnya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mohon. Putus. Barakallahu fiik. Ummu Adi di Sulawesi. Kalau ada orang yang sudah sakit, kata dokter nggak ada obatnya. Pasti obatnya ada, cuma mungkin belum ketemu, ya.
Kalau umpamanya dokter satu sudah menyerah, cari dokter lain yang lebih ahli. Kedokteran modern sudah menyerah, cari alternatif dengan terapi pengobatan lain yang tidak melanggar syariatnya. Pertanyaannya, selama hidupnya dia banyak maksiat, apa masih bisa tobat? Tentu saja bisa. Pintu tobat masih terbuka selama belum mengalami dua hal. Hal pertama, matahari belum terbit dari sebelah barat, masih di sebelah timur. Tadi pagi masih di mana? Masih di timur ya, belum dari barat. Kedua, belum sakaratul maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum yugharghir. Yugharghir itu suara ngorok dari tenggorokan ketika seseorang melepas nyawa. Ketika seseorang ini sedang sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut baru tobat, percuma, tidak akan diterima tobatnya. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat lalu tobat, percuma juga, tidak akan diterima tobatnya. Sekarang kedua hal tadi belum terjadi. Matahari masih terbit di timur, orang itu masih belum sakarat, tapi sudah mengalami sakit parah, belum sakarat, maka tobatnya masih diterima. Ya, apa yang harus dilakukan? Perhatikan 5 syarat tobat selain dua hal tadi. Pertama, menyesal sudah melakukan seluruh dosa dan maksiat yang sudah dilakukan. Harus ada menyesal. Kedua, berhenti dari melakukan itu, melakukan dosa itu. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Nah, poin ketiga ini mengisyaratkan satu syarat yang banyak disalahpahami orang. Disangkanya kalau orang sudah berhenti, sudah menyesal, dianggap tobat. Tapi dalam hatinya, saya berhenti sekarang karena tidak mampu lagi melakukan itu. Keinginan mah ada, tapi kalau kemampuan itu ada, saya akan berbuat lagi. Umpamanya seorang berjudi, mabuk, atau berzina. Kenapa? Karena dia punya banyak uang dan kesempatan. Nah, tiba-tiba uangnya habis, berhenti dia. Dari judinya, dari mabuknya, dari zinahnya. Apakah berhentinya itu tobat? Belum tentu. Kalau mungkin dia punya uang lagi, dia akan berbuat lagi. Berarti ada rencana berbuat lagi kalau kemampuan itu sudah ada lagi. Atau orang itu sudah sakit-sakitan, sudah tua. Kenapa kamu mabuk? Ingin sih, cuma udah gak kuat. Sekali mabuk, muntah atau batuk, bisa ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak berzinah lagi? Sudah loyo, gak bisa lagi. Seandainya ada obat kuat lagi dan sembuh lagi, saya akan berbuat lagi. Maka itu belum tobat, walaupun sudah berhenti. Jadi poin ketiga ini wajib untuk dimiliki. Bertekad tidak mengulang lagi walaupun punya kemampuan untuk melakukan. Jadi pertama menyesal, kedua berhenti, ketiga bertekad tidak mengulang lagi. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau kita pernah mencuri barangnya, tobatnya kembalikan barang itu. Kalau kita pernah merampas uangnya, kembalikan uang itu. Kalau kita pernah menghina dirinya, ya, minta maaf. Kalau kita pernah menganiaya, memukulnya, menyubitnya, menonjoknya, menendangnya, dia tidak melawan karena takut kita lebih kuat, lalu kita tobat, datang dan minta maaf, minta dihalalkan. Dan ini harus memiliki mental yang kuat. Kalau mentalnya nggak kuat, nggak berani dia minta maaf, mengakui kesalahannya. Itu syarat keempat.
Syarat kelimanya, karena tobat adalah ibadah yang agung, wajib dilakukan ikhlas karena Allah. Bukan karena orang, bukan karena dunia, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena popularitas, bukan karena ingin dipuji, bukan. Seorang penjudi menyatakan, saya berhenti judi asal setiap bulan saya disuplai 10 juta. Saya baru berhenti. Kalau enggak, saya tetap judi. Maka kemudian dia berhenti karena ada orang yang mensuplai 10 juta. Itu bukan tobat karena Allah, bukan. Tapi karena apa? Karena uang. Ya, wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ummu Adi yang tadi Sulawesi, orang yang bermaksiat tadi dan ingin tobat, lakukan 5 poin ini. Pertama, berhenti dari dosanya. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali lagi seandainya dia sembuh lagi nanti. Ya. Keempat, minta maaf kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Dan yang kelima, ikhlaslah dalam melakukan tobatnya. Insya Allah tobat itu akan diterima dan akan menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, Abdul Ghaffar, silakan. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Ummu Aisyah di Bandung ingin bertanya, Ustadz, mengapa tauhid harus dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Apakah pembagian ini sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Syukran wa jazakumullahu khairan. Iya, Ummu Aisyah di Bandung. Jangan-jangan ada hadir di sini. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu sudah ada nggak di zaman Nabi SAW? Kalau nggak ada, apakah tidak bid'ah? Kan begitu ya? Pertanyaan yang bagus dan kritis. Dan kenapa harus dibagi 3, tidak 4, tidak 5? Ada lagi yang mengistilahkan tauhid mulkiyah. Mulkiyah sudah tercakup dalam rububiyah. Allah Malik, Allah penguasa, ya, Allah Raja, sudah tercakup, bukan dijadikan bagian tersendiri. Ada lagi yang menyatakan tauhid sosial. Apa maknanya tauhid sosial? Tauhid itu mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi tauhid ahkam. Itu istilah-istilah yang tidak dipakai oleh para ulama, ya. Membagi tauhid menjadi 3 sama halnya dengan merumuskan kaidah-kaidah dalam ilmu lain, seperti umpamanya tajwid. Nun mati, hukum nun mati ada beberapa macam. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, gitu kan. Kalau nun mati menghadapi huruf-huruf halaq, alif, ha, kha, ain, ghin, ha, disebut apa? Idhar. Dibacanya harus berapa? Harus gimana? Jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh ikhfa. Contoh, man, amana. Kalau nun mati menghadapi huruf ba, disebutnya apa? Iqlab. Si nunnya berubah menjadi apa? Mim. Contohnya apa? Mim ba'di umpama. Tidak min ba'di atau tidak min ba'di, tapi berubah menjadi nun. Disebutnya iqlab. Dan seterusnya. Apakah istilah izhar, ikhfa, idgham, iqlab sudah ada di zaman Nabi SAW? Belum. Apakah pembagian nun mati menghadapi huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi yang tadi sudah ada di zaman Nabi SAW? Belum. Teorinya, rumusannya, kaidahnya belum. Apakah idhar ada enggak di zaman Nabi? Ada. Mana? Itu tadi man amana, itu idhar, tapi saat itu belum disebut idhar.
Ada nggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Mimba'di. Ada nggak mimba'di di zaman Nabi? Ada. Tapi saat itu belum disebut iqlab dan rumusannya belum dibuat. Untuk memudahkan orang mempelajari tata cara membaca Al-Quran, para ulama kemudian merumuskan. Lahirlah ilmu tajwid. Demikian juga ilmu nahu. Ada istilah mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, ya, khabar kana, akhwat kana dan seterusnya, at-tawabi, hal, tamiz. Itu istilah dan rumusannya di zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman khulafa'ur rasyidin belum ada. Tapi apakah mubtada ada nggak di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Alhamdu. Alhamdu ini mubtada. Sudah ada nggak itu di zaman Nabi? Ada. Tapi belum diistilahkan mubtada. Ya, rumusan ilmu nahu sorof belum ada, tapi nahu sorofnya sudah ada dalam praktek. Lahirlah ilmu kaidah nahu sorof atau tajwid. Begitu juga dalam masalah tauhid. Teori pembagian tauhid menjadi 3 belum ada. Tapi apakah tauhid rububiyahnya sudah ada nggak di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tauhid ar-rububiyah. Tauhid asma wa sifat sudah ada nggak? Ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ar-Rahmanir Rahim. Itu tauhid asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah ada nggak di zaman Nabi? Ada. La ilaha illallah. Itu tauhid al-uluhiyah. Jadi prakteknya, realitanya, kenyataannya sudah ada, cuma teorinya belum dirumuskan. Untuk memahami tauhid lebih mudah, maka para ulama merumuskan kaidah-kaidah tadi. Lahirlah yang tadi, ya, tauhid yang 3, ar-rububiyah, al-uluhiyah dan asma wa sifat. Untuk memudahkan orang mempelajari bahasa Arab, lahirlah kaidah tentang nahu dan sorof. Untuk memudahkan orang membaca Al-Quran, lahirlah ilmu tajwid. Untuk memudahkan orang memahami ilmu tauhid, lahirlah ilmu tauhid dengan kaidah-kaidahnya yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pembagian tauhid menjadi 3 merupakan rumusan yang dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami tauhid secara benar, yang dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, ya. Demikian kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah melebihi. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.